Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 154 sampai 162. Masih di Toharoh, tepatnya di babul haid utawi iki iku bab kang nerangake haid utawa datang bulan. Hadis 154 wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, saking Ummi Atiyah. Ummi Atiyah ini namanya sendiri adalah Nusaybah binti Al-Haris. Beliau adalah sahabiah. Maksud sahabiah itu adalah sahabat perempuan sahabiah ternama pada masa Rasulullah SAW dari golongan Ansor. Kuna ono sapa kita lana utu iku ora milang-milang kita al qudrati ing buteke getih wasufrota lan kuninge getih ba'da tuhri sause suci syai'an ing suwici-wici. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wal lafdzu lahu. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami tidak menganggap apa-apa akan air keruh dan kuning sesudah bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan lafaz itu baginya. Maknanya adalah perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW sesudah bersuci dari haid, kalau melihat air keruh bercampur kuning yang keluar, mereka tidak anggap sebagai darah haid. Hadis 155 wan Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda stuhune wong Yahudi kanat ono Yahuda idza hadati iku tatkala haid al mar'atu sapa wong wedok fihim ing dalem Yahuda lam yuakiluha mongko ora gelem ngancani mangan ing Yahuda sapa al mar'ah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u nindakno sira kabeh kula syai'in ing sekabehe suci ila nikahi angin jima. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anha bahwasanya kaum Yahudi apabila seorang perempuan di antara mereka berhaid, datang bulan, mereka tidak makan bersama-samanya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis 156 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni iku pentah ing ingsun. Ya'muruni iku perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ing ingsun fa'taziru mongko campingan ingsun fayubashiruni mongko nemekake kulit Rasulullah ni ing ingsun wa ana khali utawi ingsun khaidun iku nuju haid. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah SAW menyuruh saya berkain saja. Lalu beliau sentuhkan badannya dengan badan saya, padahal saya berhaid. Saya datang bulan. Hadis yaitu dari Muttafaq alaih. Riwayat ini memberi arti bahwa seseorang boleh lakukan terhadap istrinya pada waktu haid, pada waktu datang bulan, semua yang suami halal melakukan pada istrinya kecuali jima atau bersetubuh. Hadis 157 wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ing dalem wong jima alladzi sapa wong ya timra'atahu bojone bojo wedoke wong wahya haule utawi imro'ah khaidun iku nuju haid. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tasaddaqu sedekah sapa wong bidinarin kelawan sak dinar au binis dinarin utawa separone dinar. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu al-hakimu wa bani laqatani wa rajjaha ghairuhum ma waqafahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang setubuhi istrinya padahal ia dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ia mesti bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Hadis riwayat 5 imam dan disahkan oleh Hakim dan Ibnu Quttan, tetapi yang lain dari mereka berdua mentarjihkan ke mauqufannya. Hadis ini tidak sah dan tidak terlihat hadis yang sahih di dalam hal tersebut bercampur dengan istri yang di dalam haid, yaitu kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 22 adalah hukumnya haram. Selanjutnya hadis 158. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa ora ono kelakuan iku idza hadati tatkala khaid al mar'atu sapa wong wedok lam yusolli mongko ora salat mar'ah walam tasum lan ora poso mar'ah. Muttafaq alaihi fi hadisin tawilin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah perempuan itu apabila haid tidak sholat dan tidak puasa? Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang haid tidak boleh sholat dan tidak wajib saum, yaitu tidak wajib puasa, tetapi menurut lain hadis bahwa puasa itu wajib ia qadha atau dan sholat tidak. Ada beberapa hadis tentang menyamakan perempuan nifas dengan perempuan haid datang bulan. Hadis-hadis itu walaupun lemah tetapi satu dengan lain berbantu-bantuan hingga bisa dipakai sebagai alasan. Demikian pendapat sebagian daripada ulama hadis. Hadis 109. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifah khiltuk faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yuf'alu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Muttafaq alaih hadisin tawilin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tatkala kami sampai di Sarif, saya berhaid, saya datang bulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah semua yang mesti dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi tidak boleh engkau tawaf di Baitullah hingga engkau suci. Muttafaq alaih di satu hadis yang panjang. Hadis 160. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakhilu lirijali min imra'atihi wa hiya haidun. Faqala ma iku barang fauqal izari kang ana dhuwure camping. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap perempuannya padahal ia berhaid? Maka sabda beliau, apa yang di atas kain. Diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud dan dilemahkan dia. Keterangan hadis ini sungguh pun lemah, tetapi maknanya setuju dengan hadis yang di atas tadi, yaitu 156. Hadis 161. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha sa'usi nifase wedok arba'ina yauman ing dalem 40 dina. Rawahu al-khamsatu illa Nasa'i wal lafdzu li Abi Dawud. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha adalah perempuan-perempuan nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tidak sholat sesudah beranaknya 40 hari. Diriwayatkan hadis oleh 5 imam kecuali Nasa'i dan lafaz itu bagi Abu Dawud. Selanjutnya yang terakhir yaitu hadis 162, maksudnya di bab haid.
Wa fi lafdzin lahu wa lam ya'murha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadha'i sholatin nifasi kelawan ngodok sholatin nifasi salat ing dalem sak jerone nifas wa sahahul Hakim. Dan pada satu lafaz baginya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintah dia mengqadha salat semasa dia nifas, dan disahkan hadis oleh Imam Hakim. Ada beberapa riwayat tentang perempuan habis beranak yaitu nifas tidak sholat 40 hari dan tidak mengqadhanya. Walaupun hadis-hadis itu lemah, tetapi sebagiannya menguatkan sebagian hingga dapat dijadikan alasan. Demikianlah pendapat sebagian dari ulama hadis. Ketahuilah bahwa 40 hari itu waktu nifas yang sebanyak-banyaknya. Apabila perempuan yang tidak berdarah nifas, wajib sholat dan puasa. Dan perempuan yang nifasnya berhenti sebelum 40 hari itu pun wajib sholat dan puasa dari mulai waktu berhentinya. Shadaqallahul azim.